Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oh, Kanzan emang udah paling top Kanzan. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita sambil nunggu yang lain, saya mau kasih tahu kenapa mungkin ada sebagian tanya. Kenapa setiap orang yang belajar itu harus diawali dengan membaca Al-Quran? Oke ya. Nah nanti ini saya mau kasih oleh-oleh buat kalian tentang hadis-hadis. Bagaimana kalian itu manfaat membaca Al-Quran. Mungkin sebagian ada yang tanya, Ustaz, ngapain fungsi baca Al-Quran? Mendingan kita belajar dulu. Habis belajar, kita baru ada soal segala macam. Apa manfaat dari baca Al-Quran coba? Manfaatnya apa? Terus keutamanya apa? Kan kita suka mau nanya begitu. Apa nggak buang-buang waktu? Akhirnya nanti pelajaran kita nggak selesai hanya karena ada baca Al-Quran. Mungkin sebagian ada yang bertanya begitu. Oke, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di Al-Quran itu, di situ Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan keberkahan kepada kita melalui Al-Quran agar kita bisa difahami. Jadi Al-Quran itu persis seperti yang di surat Al-Baqarah kalian pernah baca di ayat pertama itu. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu kalian diberi petunjuk oleh Al-Qur'an. Apa aja petunjuknya? Petunjuk apa aja ketika kalian tidak memahami pelajaran, ketika kalian tidak memahami sesuatu, ketika kalian lagi kebingungan, hudan lil muttaqin. Dan juga di antara nama-nama Al-Qur'an adalah Asy-Syifa. Dia memberikan kesembuhan. Kesembuhan buat apa? Buat penyakit. Penyakit apa? Penyakit ada dua. Penyakit diri dan penyakit hati. Kalau penyakit diri, kita sakit nih badan kita, itu terbalik nih antara penyakit hati dengan penyakit diri. Kalau penyakit diri, ya di kulit nih fisik, kita tahu kalau kita sakit. Tapi orang lain belum tentu tahu. Ya, umpama saya lagi sakit jantung. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Ada orang yang kena penyakit jantung. Itu yang tahu dia. Tapi orang lain belum tentu tahu. Ketika lagi bercandanya terlalu atau berguraunya sampai berlebihan, dikagetin bisa pingsan. Orang yang ngagetin itu dia bilang, oh, saya mana tahu, saya nggak tahu. Nah, ada lagi nama penyakit hati. Penyakit hati ini menarik. Orang lain yang tahu, diri kita nggak tahu. Terbalik dari yang tadi. Kalau tadi kan kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Kali ini terbalik. Orang lain yang tahu, tapi diri kita nggak tahu. Kamu nih kalau ngomong suka pedas, kamu nih. Ustadz kata siapa? Saya enggak kok gini-gini. Ya kan, suka denger kan anak-anak suka ngomong begitu. Kagak Sat, saya aja gitu. Karena dia menyangka bahwa diri dia benar, orang lain yang tahu masalahnya. Makanya teman-teman kalian juga, udah Sat, diamin di Sat, emang begitu nih. Kenapa? Karena itu adalah penyakit hati. Al-Quran memfungsikan mengobati keduanya. Ada yang penyakit hati, ada penyakit fisik. Penyakit kecerdasan juga bisa. Penyakit kecerdasan apa? Kalau dengerin pelajaran biasanya bengong, enakan tuh. Enakan bengong, ntar tengah-tengah baru selesai. Tengah-tengah pelajaran lihat game. Tengah-tengah pelajaran handphone, bisa jadi. Tengah-tengah pelajaran saat ke toilet saat, wallahu a'lam, habis gitu makan dulu, selesai, bertahap, balik lagi, selesai. Itu bisa jadi. Itu penyakit hati yang mudah kita gampang berbuat salah sama orang, tapi kita nggak merasa itu bersalah. Al-Quran itu mengobati. Sebelum kalian belajar, kalian nggak berani macam-macam, kalian fokus, disitulah kita meminta syafaat kepada Al-Quran. Jangan jauh-jauh Imam Syafi'i yang cerdas saja, dia mengeluh kepada gurunya Waqi', Syekh Al-Waqi'. Kata Imam Syafi'i,
Dia ngadu kepada gurunya. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku ngeluh kepada guruku yang bernama Syekh Waqi' tentang kok kalau ngafalin pelajaran tuh susah. Memahami pelajaran agak sulit. Nah, ini buat kita semua nih. Ini problem saya dari kecil itu. Ya. Kenapa? Apa kata Waqi' bilang fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Hendaklah kau tinggalkan yang namanya maksiat. Maksiat apa? Bukannya maksiat itu ukurannya harus mencuri, bukan itu, enggak. Meremehkan orang berbicara itu juga maksiat. Tidak menjalankan amanat aja itu juga maksiat. Maksiat dong. Orang amanatnya disuruh jam segini sampai segini suruh dengerin guru. Ternyata kalian nggak dengerin guru. Itu namanya tidak menjalankan amanat. Maksiat. Nah, Imam Syafi'i dikasih tahu sama gurunya nih. Itu tanda-tanda orang yang akan nanti daya ingatnya atau menangkap pelajarannya kurang. Kenapa? Karena amanat yang mestinya dipakai dia nggak pakai di situ. Su'ahifzi. Terus kalimatnya lihat deh. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya tidak akan masuk ke dalam rongga-rongga orang yang bisa masih maksiat kepada Allah. Itu. Berikutnya Nabi mewasiatkan kita dari jauh-jauh. Ini tarikum fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian yang kamu tidak akan bakal sesat. Belajar apapun nggak bakal sesat. Jadi dokter, dia akan jadi dokter yang jujur. Jadi arsitek, dia akan jadi arsitek yang jujur. Menjadi ustadz, jadi ustadz yang jujur. Menjadi apa lagi? Jadi engineer, sama engineer ya. Engineer yang jujur. Apapun. Jadi YouTuber yang jujur. Jadi podcast yang jujur. Nah, apa katanya? Kata Al-Quran, lan tadillu ba'di abada. Kau tidak akan sesat ini kalau kau pegang dengan keduanya. Apa? Kitabullah, Al-Quran maksudnya kitab Allah. Sebagian riwayat ada dua. Kitabullah wa itrati, keluarga dan keluarga aku. Satu lagi, kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Kita fokus berbicara tentang Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran, kalian kenapa diminta untuk baca? Kalian sekarang udah paham dari pembukaan saya tadi. Karena tujuannya adalah supaya kalian dikawal oleh Al-Quran agar kalian bisa diterangi pemahaman kalian, dimudahkan. Enggak kesulitan, ngerjain apa aja gampang. Kalau guru-guru ngasih tugas itu jadi gampang. Ilmu semuanya jadi mudah. Pernah tahu yang menemukan ilmu algoritma? Namanya Jabir ibn Hayyan al-Azdi. Jabir ibn Hayyan al-Azdi itu sebelum melakukan praktikum, tadi saya ngomong pertama kali ada Pak Denny praktikum, dia selalu membaca tawassul, yang satu lagi adalah Al-Quran. Dia baca Al-Quran dulu, baru dia melakukan praktikum. Tujuannya itu tadi adalah untuk melakukan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, itu pembukaan. Berikutnya, Ustadz. Tadi Ustadz udah janjiin ngomong keutamaan baca Al-Quran. Apa? Ada keutamaan baca Al-Quran. Pertama keutamaan baca Al-Quran, tadi saya sebut ada satu hadis yang mengatakan, ada dari riwayat Ibn Mas'ud, saya langsung artinya aja. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang baca Al-Quran satu huruf, ya, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Tadi saya sebutkan kebaikannya apa? Kebaikan kalian mendapat pahala, kebaikan kalian hidup di dunia, kebaikan selamat. Lumayan lu selamat. Ini jangan kalian anggap enteng lu. Kalian kecelakaan, berhasil, tidak jadi celaka. Wis, itu orang gila, mobil gandeng mau nabrak. Oh, itu mobil gandeng bisa kita ke rumah sakit, bisa puluhan juta itu keluar, ratusan juta. Tapi kalian bisa diselamatkan. Oleh apa? Oleh yang tadi namanya itu kalian setelah membaca Al-Quran, kebaikan tadi. Sedangkan kebaikan itu bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan. Nah, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan
alif lam mim itu satu huruf, bukan. Itu satu bacaan namanya. Ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Itu bacaan. Tapi yang dimaksud Rasul adalah kebaikan dihitungnya alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam mim 3 kebaikan. 3 kebaikan tuh alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim satu huruf, satu kebaikan, enggak. Alif lam mim itu 3 kebaikan. Alif 1, lam 1, mim 1. Yasin, ya 1, sin 1. Baca Yasin aja di 2 kebaikan. Oh luar biasa. Makanya alhamdulillah kita diminta anak-anak semua baca Al-Quran. Terus keutamaan baca Al-Quran, kata ada riwayat dari Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW, kalau umpama tadi itu lagi baca Al-Quran, bukan lagi sholat, sekarang bagaimana kalau lagi sholat? Kalau lagi sholat itu dapat 100 kebaikan. 100 kebaikan, itu lagi kalian lagi sholat. Saya jadi imam atau lagi jadi makmum, baca Quran itu dapat 100 kebaikan. Tadi itu kebaikannya satu hurufnya dihitung 100. Sedangkan kalau lagi umpama lagi duduk, karena lagi santai gitu baca Al-Quran, itu 50 kebaikan. Terus kalau kalian lagi kondisi dalam keadaan tidak suci, umpama di luar sholat, umpama, nah itu kalian bisa mendapat 25 kebaikan. Nanti kita bahas. Mungkin sebagian perempuan ada yang bilang mengatakan, Ustaz gimana kalau lagi saya datang berhalangan baca Al-Quran ini gimana tuh? Saya kan jadi nggak kena baca Al-Quran, saya jadi nggak ini. Nah, kita baca nanti. Nah di sini di dalam pernah ada tulis tadi saya sebut apa sih? Ada risalah mu'awana. Risalah mu'awana bilang Allah itu innallaha qadirun ala ayyudha'af. Jadi Allah tuh mampu melipat gandakan apa-apa yang kalian mau lakukan. Ini kebaikan-kebaikan yang begini harus kita taruh di sini. Hadis riwayat lain mengatakan siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka dia akan dicatat sebagai ketaatan dalam satu malam tersebut. Jadi nggak hanya diriwayatkan oleh beberapa orang, tapi juga banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang harus dimanfaatkan. Terus yang berikutnya keutamaan membaca Al-Quran nanti juga akan memberikan syafaat buat kita di hari akhir. Nah, Ustadz, di syafaat apa maksudnya syafaat? Syafaat itu pertolongan kalau suatu saat amal kita kurang untuk syarat masuk surga. Ingat ya, amal kalian kurang, bukan gak ada amal nih. Amal kalian kurang. Zeren sholat, umpama waktu itu nggak khusyuk. Ya Allah, pas sholat nggak khusyuk ternyata nggak dihitung sebagai pahala. Tapi itu bisa ditolong oleh syafaat itu. Siapa memberi syafaat diantaranya? Al-Quran. Ingat, syafaat itu baru bisa diberikan kalau ada modal amal. Gampang-gampangnya syafaat itu kayak nambel. Nambel, yang bolong ditambel, yang bolong ditempelin tambelan lagi. Kalau mau nambel nggak ada barangnya, apaan yang mau ditambel? Kita mau punya sarung, bolong, dijahit, nah itu namanya ditambel. Cuman kalau nggak ada sarungnya, apaan yang mau ditambel? Nggak ada. Nah ini modalnya dulu. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu nanti sebagai tambelannya? Ya, dulu ada hadis gak? Ada kalau nggak salah dari Abu Umamah kalau nggak salah. Abu Umamah dari riwayat Al-Baihaqi pernah mengatakan bahwa siapa saja yang mendapatkan kata Nabi SAW, Iqra'u Al-Quran, baca dong Al-Quran kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Dia akan mendatangkan satu menjadi syafaat buat kalian dari kiamat. Itu hadis riwayat Ahmad. Ada lagi gak Sat? Keutamaan? Ada dong keutamaan baca Al-Quran, yaitu Al-Quran akan mendapat, kalian itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa terbaik dari Al-Quran. Ya, tadi hadis disebutin, sekarang kita baca hadis qudsi.
Ya, diskusi itu mengatakan bahwa bisa jadi kita nggak sempat zikir atau segala macam. Tapi kita selalu baca Quran, ternyata kita zikir kita tinggalin. Ya gara-gara baca Al-Quran, umpama karena baca Al-Quran, bukan gara-gara. Bahkan Allah akan memberikan balasan itu. Nah, kalau hadis qudsi ini, hadis Nabi cuman Allah sampein melalui Nabi, bukan di dalam Al-Quran adanya. Dia bilang apa? Yaqulullahu ta'ala man syaghalahu qira'atul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis sa'ilin. Ya. Barang siapa yang disibukkan dia baca Al-Quran sampai gak sempat zikir, gak sempat ngapa-ngapain, dia meminta kepadaku maka aku akan memberikannya orang-orang yang afdalus thawabis sa'ilin. Apa yang terbaik orang-orang yang lagi memohon. Wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan Al-Quran di atas kalimat-kalimat yang lain itu lebih diutamakan daripada keutamaan makhluk-makhluknya. Artinya kalian mendapat luar biasa dari keutamaan Al-Quran. Jadi keutamaan nanti kalian diberi ilmu. Ilmu itu kan ada ilim, ada huruf ain, lam, mim. Ain itu iliyin. Artinya kalian diberikan derajat yang tinggi. Lam itu menjadi lutuf. Kalian menjadi lembut. Mim itu menjadi al-muluk. Jadi kalian mendapatkan tahta kerajaan di samping Allah. Terus keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang menurut para ulama. Jadi berdasarkan tadi Al-Quran, ulama juga menyebutkan baca Al-Quran itu utamanya luar biasa dibanding zikir. Ya, apalagi dibanding yang lain. Ini baca. Dan para ulama itu biasanya membuat satu pengalaman-pengalaman, riset. Keutamaan baca Al-Quran diantaranya hasil bahasan ulama menurut hadis Nabi dan Al-Quran. Pertama apa? Melembutkan dan menerangi hati. Orang yang hatinya lembut, semuanya otomatis dia akan berperilaku baik. Jadi mukanya lembut, hatinya kagak. Ada kan orang senyum, hatinya jahat. Banyak. Ini enggak, hatinya baik, mukanya jahat, mukanya galak. Ada juga. Tapi Al-Quran melembutkan dan menerangi hati. Bukan cuma lembut, tapi kalian bijaksana dalam bersikap. Oh, luar biasa. Yang satu lagi, tashilul amri. Dia memudahkan urusan. Kalian punya masalah sulit, mentok ini, baca Al-Quran. Baca Al-Quran dulu. Ya, baca Al-Quran yang mana saat apa aja baca. Wiritannya Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tasbih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu. Ya, mudahkan urusan. Yang berikutnya memfasihkan lisan. Orang baca Al-Quran itu hurufnya lengkap. Ada kha, itu orang Belanda biasanya kan suka ada kha-kha-nya tuh. Bahasanya. Senokerkhonya. Senokerkhonya. Itu ada kha-nya. Jerman juga ada di situ aja. Ya, sakti ya. Ada F-nya, R-nya, Schadenfreude. Ya, Schadenfreude. Itu ada lengkap-lengkap deh walhasil. Itu fasih di Al-Quran. F ada di situ. Dal ada di situ. Huruf yang lain nggak ada itu dia berfungsi. Zal, Indonesia nggak ada zal. Indonesia di Arab ada. Zal itu tabrakan antara zai dengan dal, berebut. Saat bagaimana mengucapin zal? Orang Sunda nyebutnya d. Tos adan ya adan, azan padahal. Itu huruf zal tabrakan antara zai dengan dal. Coba berebut ngomong zal. Nah, jadi ada sin, ada shin, shod, dot. Nah itu huruf-huruf itu nanti belajarnya sama Pak Lutfi itu. Pak Lutfi udah udah level apa? Advance ya. Dalam hal itu udah advance. Jago udah. Nah itu tinggal dilatih itu aja. Kalian yang belum biasa, tolong jangan cuman sibuk kursus musik, matematik, di Primagama, di apel lah, saya nggak nyebut merek di mana-mana gitu.
Kalian datengin lagi hari libur guru ngaji. Ya paling berapa? 2 menit. Enggak 2 menit, 2 jam 1 jam lah. Guru ngajarin buat yang penting kalian tuh bisa fasih. Oke. Ini mohon maaf kalau saya jadiin contoh Zeren mulu. Karena Zeren layarnya pas di samping saya. Jadi risiko Zeren kena contoh terus. Terus nasib lah Ren, nggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Ntar kita oper ke Ucup. Selain Zeren ke Ucup. Oke, berikutnya. Nah, jadi yang lain nih, Zeren, semua Arik, anak-anak saya nih, atau yang lainnya, Muhsin, itu kalau mau pinter, mau dapat pelajaran gampang, mau tenang, jadi nggak sumpak mulu, baca Al-Quran dulu sebelumnya. Dalam keadaan suci, ngadep kiblat, ngadep ini ya, segala macam itu jadi syarat kita. Menghadirkan hati, halus usuk, baca Quran segala macam. Ini saya bukan hitung-hitung ya. Saya kalau mau jalan ke sekolah aja di mobil tuh saya harus setel ayat Al-Quran. Target malam-malam saya habis hafalin nih. Juz amma yang agak ruwet tuh, umpama kalian mau baca idza syamsu kuwirat, itu kan berebut tuh sama idza syama'u fatarat. Itu berebut semua tuh kalimatnya agak ribet. Nah, kalian setel tuh nanti di mobil biar kedengeran kalimat-kalimatnya, nanti persis seperti kalau kalian lagi ngafalin lagu. Sesulit apapun nanti kalimat itu jadi gampang. Ya. Argumentasi para ulama, nah ini beda-beda permasalahannya. Kita menghadapi keterangan-keterangan dari kitab-kitab banyak bahwa qiraatul Quran, nanti bagaimana cara bacanya. Nah ini banyak Ibrahim Al-Baijuri ya, dalam kitabnya, banyaklah kitabnya. Cuman saya artiin bahasa Indonesia aja ya. Redaksi kitabnya itu mengatakan Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan bagi, sekarang orang tanya, nah ini perempuan nih mau nanya, ini bagaimana saat kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan haid, gimana tuh kita baca Al-Quran kayak begitu. Nah ini kita ngambil pendapat beberapa ulama. Kesimpulannya dulu, beberapa banyak ulama, cuman sedikit lah, minal fi'ah qalila, dari kelompok yang kecil, memang tidak diperbolehkan baca Al-Quran bagi yang dalam keadaan datang bulan. Dalam keadaan haid. Kalau apa? Kalau dia memegang mushafnya. Tapi kalau baca, berapa banyak ulama yang mengatakan boleh. Ya. Nah ini, kayak selain Imam Tantawi itu membolehkan. Ya, lebih dari 1 ayat boleh. Keterangan lihat dari kitab yang ditulis oleh mazhab ulama Al-Hanafiyah, nanti ada namanya Syarah Kanzi, itu dijelasin bahwa boleh sebagai perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid, tapi yang tidak boleh adalah memegang mushafnya. Apalagi dalam digital gitu ngelihat. Nah, nanti kalian baca jangan pakai ini yang lagi datang bulan, bisa lihat melalui laptop aja. Atau nanti guru-guru di sini mengarahkan anak-anak disuruh baca Al-Quran melalui layar, baca semua. Gitu. Baca. Yang dulu saya udah jelasin di kelas, yang tidak boleh adalah ketika kalian memegang mushaf dan menyentuh hurufnya, yang nggak boleh. Ya. Itu diantaranya. Terus dalam keterangan lain kayak Syekh Sulaiman, ya, mungkin ada orang tanya gimana mengatakan ini, kita lihat bisa dari Said Abdurrahman itu mengutip keterangan Ibnu Hajar di kitabnya Al-I'ab, itu menuturkan bahwa Ibn Munzir pernah mengatakan bahwa diperbolehkan bagi orang yang haid junub itu dari keterangan Ibnu Abbas. Ini sahabat Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang didoakan Nabi, dia faqih di dalam mengetahui di dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya diperbolehkan katanya bagi seorang yang, kalimat bahasa Arabnya yang enak begini.
annahu yajuzu lil haidi wal junub qiraatul kullil Qur'an. Wa huwa qaulu Syafi'i. Itu juga sama pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat begitu juga. Imam Zarkasi juga berkata begitu. Imam Syafi'i terkenal dengan perkataan qaul jadidnya. Jadi Imam Syafi'i merubah hukum. Oh ini boleh nih katanya. Juga seiring dengan pendapat Imam Abu Daud menurut Zarkasi benar. Dan diperbolehkan itu ibarat pembolehannya orang baca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan haid. Dengan syarat ya kita tidak boleh tidak menyentuh Al-Quran. Itu pendapat ulama hukum baca Al-Quran bagi perempuan yang atau orang-orang yang dalam keadaan masih janabah. Ya. Memang sebagian yang selainnya itu mengatakan tidak boleh. Tapi kebanyakan ulama boleh. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya pilihlah pendapat yang mayoritas ulama kebanyakan. Jadi semua hampir kebanyakan tuh. Jadi Malikiyah, Zahiriyah, Imam Syafi'i, ulama-ulama Hanafiyah lainnya masih memperbolehkan. Jadi begitu anak-anak sekalian. Jadi anak-anak yang perempuan nggak usah khawatir. Saya lagi nggak boleh baca Quran. Kenapa? Lagi datang bulan. Nggak apa-apa baca Quran. Baca Quran tetapi tidak dalam keadaan menyentuh mushaf. Tapi kalian baca. Dilihat layar begitu nggak masalah. Nah, nanti bagi anak-anak yang belum fasih, nanti kita minta di rumahnya sekali lagi didatangkan guru baca Al-Quran. Kalian minta dibimbing sehingga kalian bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini penting pedoman kita. Kalau kalian beli kulkas, itu ada buku pedomannya. Beli handphone, kok beli kulkas. Bu Ferda yang beli kulkas. Beli handphone, ada panduannya. Ini buku panduannya apa? Mereknya mesti sama. Merek tertentu, merek tertentu. Tipenya mesti sama. Karena apa? Karena merek-merek tertentu itu yang tahu kualitas dari handphone tersebut. Nah begitu juga. Kalau kalian itu pengen jiwanya tenang, kalian harus lihat buku yang membuat kalian. Siapa yang membuat kalian? Allah. Allah membuat satu buku pedomannya namanya Al-Quran. Nah Al-Quran ini yang mengarahkan kalian supaya bagaimana-bagaimananya itu di dalam Al-Quran. Saya rasa cukup di sini dulu. Insya Allah kalian paham apa yang dimaksud. Dari sekolah kalian diminta untuk baca Al-Quran. Ingat ya kesimpulannya adalah kalian supaya bisa baca Al-Quran dengan lancar. Ilmunya bisa dapat. Dan yang berikutnya lagi, setelah ilmunya dapat, kalian nanti juga akan mendapatkan faedah, manfaat, dan kalian nggak sulit-sulit kesusahan. Bagi yang kelas 3, dengan baca Al-Quran, semoga kalian nanti diperlancar di perguruan tinggi, ilmunya bisa nyerap gampang, segala macam itu yang perlu kalian kembangkan. Sampai di sini dulu. Dari saya, ada yang mau tanya, anak-anak, boleh? Ya, saya pikir ini bagus sekali Ustadz ya. Saya berharap anak-anak benar-benar memahami apa yang Ustadz sampaikan ya, bahwa sebetulnya sekolah itu ingin membuat anak-anak selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Nah, salah satunya dan mungkin yang terbesar adalah dengan memahami bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi kita semua ya. Membaca Al-Quran adalah satu kebaikan. Tadi Ustadz sampaikan satu kebaikan itu yang kita lakukan bisa diganjar dengan 10 kali lipat ya dan seterusnya. Nah, ini kesempatan buat kita untuk meraih itu semua. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan anak-anak makin rajin baca Al-Qurannya, insya Allah. Amin. Amin, 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 amin. Ya, saya rasa cukup dari saya, anak-anak sekalian. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kalian ya harus diusahakan juga, harus bisa kalian paksakan untuk bisa dengan cara kalian bisa mendatangkan guru ngaji di rumah.
Atau kalian bagaimanapun bisa kalian berusaha mendengarkan. Kalau orang belajar bahasa Inggris semangat melalui sekarang udah melalui media, kalian juga sekarang gampang belajar Al-Quran juga cukup dengan melalui media, pelan-pelan satu-satu. Ada di YouTube banyak itu cara dari baca Al-Quran dari pertama sampai akhir, kalian dibimbing di situ. Sesekali mau tidur, buka sebentar, berapa menit, nanti kalian bisa lancar sendiri. Kalau udah lancar, kalian akan memberikan syafaat buat orang tua kalian nanti di akhirat nanti, juga buat diri kalian juga. Sampai di sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga Ustaz. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.